Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang brand lokal Indonesia, namanya adalah ayam goreng Butumbar ya. Nah, jadi spesifik di video kali ini gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa improving suatu brand, yaitu dengan menggunakan bantuan AI. Nah, spesifik lagi di video kali ini gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya kita nge-generate gambar untuk suatu brand, misalnya foto produknya atau studi kasusnya. Kalau misalnya di sini brandnya adalah ayam goreng, berarti studi kasusnya adalah orang yang lagi makan ayam gorengnya. Gimana caranya nge-generate itu semua pakai AI? So yang penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Di sini seperti biasa, di sini gue udah siapin materinya. Oh ya, by the way, ini masuk ke dalam kursus gue yang namanya adalah kreasi AI, di mana kursus ini berisikan ada 300 art style atau gaya seni, ada 3.600 contoh gambar, ada 7.500 prompt lengkap gitu untuk content creations, untuk brand. Terus abis itu juga di sini lengkap juga untuk misalnya kalau teman-teman mau bikin generate gambar gitu untuk kebutuhan produktivitas perusahaan segala macam, itu semuanya juga udah ada lengkap semua di sini gitu ya. Jadi teman-teman yang tertarik, linknya ada di deskripsi bawah, nanti bisa dibeli gitu ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam materinya ini ya. Jadi ayam goreng Butumbar spesial ayam ketumbar gitu. Nah, ini sebenarnya gue menemukan brand ini nggak sengaja ya. Jadi gue waktu itu iseng-iseng gitu kan, gue lapar terus gue pengen jajan gitu ya, masuk beli di Gojek gitu. Terus gue ngeliat kok ada yang menarik menunya nih, ayam goreng Butumbar gitu. Nih apaan sih gitu kan. Terus gue pesen, pas gue makan enak dir. Jadi oh ya udah deh, sekalian aja gue bikin video nih soal masalah ayam goreng Butumbar ini gitu ya. Oke, masuk ke materinya. Di sini ada penjelasannya. Jadi ayam goreng Butumbar adalah merek ayam goreng khas Indonesia yang mengusung cita rasa ketumbar yang khas. Merek ini merupakan bagian dari ekosistem kuliner Hungry yang dikenal dengan konsep delivery only and outlet yang buka 24 jam di berbagai lokasi. Ayam goreng Butumbar lahir dari warisan resep ketumbar spesial dengan cita rasa lokal yang menghadirkan kehangatan di tiap sajian. Mereka melakukan berbagai menu ayam goreng dengan bumbu ketumbar yang khas, memberikan sensasi rasa yang berbeda dari ayam goreng pada umumnya. Nah, itu yang juga yang gue rasakan gitu. Jadi pas gue makan ayam goreng ketumbarnya kayak, wah, ini rasa apaan nih? Tapi enak, tapi pedes, tapi wah enak banget. Lo mesti cobain sih. Sumpah ini enak. Apa namanya, brand lokal ini ayam goreng itu ayam bener-bener enak nih ayam goreng ketumbar ini gitu ya. Jadi ini. Nah, terus habis itu berikutnya ini juga masuk ke dalam ekosistem Hungry ya, di mana ekosistem Hungry ini menaungi itu suatu perusahaan F&B startup di mana dia menaungi banyak brand-brand di bawahnya kayak Muncik, apalagi gitu gue nggak hafal sih, banyak sih brandnya. Pokoknya intinya adalah brandnya itu lebih banyak berurusan dengan ayam goreng gitu. Jadi dia ada satu parent company-nya namanya adalah Hungry gitu ya. Nah, oke, untuk kalau misalnya kita ngebahas brand ayam goreng Butumbar sendiri itu ya. Jadi ayam goreng Butumbar sendiri itu punya menu unggulan. Yang menu unggulannya beberapanya diantaranya adalah ya ini ya. Ada ayam goreng penyet ketumbar sambal ijo, original, sambal mata, korek dan segala macam. Pas gue cobain itu gue nyobain original sama korek. Wah, ini enak banget, sumpah gue ngeliat aja kayak aduh lapar coy asli. Dan ini lapar gitu. Apaan nih? Ini kan ayam goreng ketumbar gitu kan, enak nih. Ya udah pas gue makan beneran enak gitu ya. Jadi ini menunya ada banyak ya. Terus habis itu berikutnya di sini ayam goreng Butumbar menawarkan berbagai menu cita rasa. Tadi udah gue kasih contoh lihat ya di sini ya. Ada banyak nih, mata, sambal kacang dan seterusnya. Pokoknya sambal-sambalan dan ketumbar di sini ya. Habis itu di sini ada juga operasionalnya mereka. Ayam goreng Butumbar memudahkan pelanggan untuk menikmati hidangan mereka melalui berbagai platform online delivery, dine in, dan jam operasionalnya juga 24 jam untuk yang delivery only gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pesan Butumbar 24 jam itu bisa gitu ya. Jadi ini. Nah, terus habis itu berikutnya ini kan gambar-gambarnya. Sekarang kita ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa improving suatu brand gitu dengan menggunakan bantuan AI, terutama untuk bikin foto produk segala macam dan juga use case atau study case gitu dari suatu produk tersebut. Oke, gue kasih lihat di sini ya. Pertama adalah gaya seninya. Oke, sebelum kita mulai gitu ya, kalau misalnya kita mau nge-generate suatu gambar, misalnya ayam penyet, misalnya pecel lele, ayam goreng, itu adalah kayak menu-menu yang udah bener-bener common gitu ya. Fotonya udah banyak banget di internet. Nah, itu mungkin kita gampang lah bikinnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang gitu kan, kita ngebahasnya adalah ayam goreng Butumbar kayak gini, lah itu lu lihat nih kan kompleksitasnya kan, ayam gorengnya ini ada ketumbarnya lah, ada menunya, sambal-sambalnya kan segala macam. Itu AI kemampuannya nggak bisa sedetail itu gitu. Jadi kita harus memberikan suatu referensi produk. Jadi pas lagi kita nge-generate gambarnya, terutama gambar yang kayak gini, itu kita harus bikin gambarnya, masukin promptnya dan juga gambar referensi gambar. Nah, gambar referensi yang gue pilih adalah yang di sini ya. Jadi ini gue ambil screenshot yang sambal mata di sini gue screenshot, terus gue ini
Sorry, gue zoom terus gue screenshot. Nah ini yang kemudian gue upload ke dalam Sora ChatGPT untuk bisa di-generate gambar produknya nanti. Oke, jadi ini ya untuk gaya seni ini gambar image referensinya ini. Nah terus habis itu berikutnya, kenapa sih brand itu bisa terimprove gitu brandnya kalau misalnya menggunakan AI gitu? Kenapa? Karena zaman dulu kalau kita mau bikin foto produk kayak gini sampai jadi kayak begini itu mahal coy. Mungkin bisa 3 jutaan atau 5 jutaan sampai final edit ya. Jadi bener-bener satu photoshoot segala macam sampai final edit bisa dapat 3 juta 5 juta gitu ya. Mahal. Dan juga apalagi kalau misalnya kita nyewa actor, kayak ada orang yang duduk makan gitu kan produknya kita, itu mahal juga. Nah sekarang dengan menggunakan AI kita bisa mendapatkan itu dengan lebih murah bahkan gratis. Cuman foto aja pakai handphone lu nih yang jelek, handphone gua nih jelek gitu kan, Android foto ceprot gitu, iPhone yang jadul-jadul gitu. Foto aja mau brightnessnya bagus kayak mau enggak bodo amat. Foto nanti hasilnya kayak gini kan, at least ada referensi gambarnya begini, kita nanti bisa menghasilkan gambar-gambar yang bagus. Contohnya ini ya satunya ya. Oke, sebelum masuk kayak gitu, sebelum masuk ke situ ya kurang lebih kayak gitu ya studi kasusnya ya. Kenapa brand bisa improve? Karena sekarang semuanya makin murah dengan menggunakan AI gitu. Makanya kita harus belajar tentang AI, beli kursus gue. Jadi itu ya promosi sedikit. Oke, so kita sekarang masuk ke dalam gaya seninya ya. Gaya seni yang pertama adalah traditional market delight gitu ya. Jadi di sini ada scene-nya adalah a bustling Indonesian market where ayam goreng Butumbar is served fresh from the food stall with a long line of customer eagerly waiting the vibrant colors of the market, spices, fabrics dan seterusnya. Ini ibaratnya kayak orang makan ayam goreng ayam goreng Butumbar tapi di apa namanya traditional market, di apa ya food stall tuh kayak gerobak gerobak tradisional kayak gitu ya. Jadi kayak gini ya, di gerobak atau tempat tradisional lah di pasar gitu. Nah ini ya ayam goreng Butumbar tuh kayak gini. Terus dia bisa kelihatan ya, ini kan ayam gorengnya, platingnya tuh kayak misalnya masih jadul banget gitu kan, kayak ada putih terus hijau-hijau segala macam kayak begini-begini kan. Dan lihat hasilnya, mirip banget ya. Ini gue nggak bisa zoom sih, bisa zoom nggak ya? Nih ya. Bisa nih. Kelihatan ya, ini platingnya tuh bener-bener plating kayak tradisional di apa traditional Indonesian market gitu di pasar. Ya kelihatan banget ya tuh kan. Jadi kita sekarang udah nggak perlu lagi untuk bisa bayar actor lah segala macam, semua udah bisa pakai AI kayak begini tuh hasilnya kan, luar biasa bagus tuh ini kan. Jadi harus banget belajar AI sih zaman sekarang ini kayak gini. Bayar aktornya lah, apalagi kalau lo mau bikin photoshoot yang begini mahal banget gitu. Ini kayak gini nih. Nah ini kalau mau jadi gambar yang kayak begini, ayam goreng Butumbar segala macam, ini gua kan nggak masukin logonya kan, logonya bisa nih ayam goreng Butumbar, bisa aja gua masukin ini. Cuman untuk mempersingkat waktu gua karena generate-nya lama kan, gua harus testing segala macam, gua upload cuman makanannya doang. Kalau misalnya benar-benar mau logonya juga ya bisa attach logonya juga di Sora ChatGPT ya. By the way udah gua bahas di video sebelumnya soal masalah Sora ChatGPT ya. Nonton aja lah biar gua nggak ngulang lagi ya. Di sini gua kasih prompt-promptnya doang. Jadi ini gambarnya, terus habis itu di sini ada template-nya juga. Ini bahasa traditional market, vendor stand behind a small vibrant stall with a large sign reading ayam goreng Butumbar dan seterusnya. The sizzling sound bla 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 gitu ya. Ini template-nya di sini dan ada variabel-variabelnya kayak customer-nya apa, vendornya dan seterusnya. Ini bisa dilihat juga, ini template-nya di sini ada vendornya ya. Middle aged woman yang kayak servernya gitu kan, orang yang ngasih makanannya tuh siapa gitu kan. Atau local man dan seterusnya. Ada customer-nya juga, ada young man, ada perempuan misalnya, perempuan berkerudung, hijab woman segala macam. Kayak begitu tuh lu bisa ganti-ganti sendiri lah di sini ya. Sambalnya mau sambal apa, original, hijau, bodo amat lah. Itu bisa diganti-ganti juga sendiri. Nah, habis itu berikutnya ada gaya seni yang kedua yang menurut gue ini juga cukup menarik ya. Jadi karena ayam goreng Butumbar ini memang mengusung temanya tuh kayak ketumbar gitu kan, sesuatu yang tradisional banget gitu kan. Makanya gue ambil atau pilih gaya seninya yang kayak bener-bener tradisional juga. Kayak misalnya di sini kan Indonesian market. Jadi ini tuh menu yang tradisional, menu yang lu udah sering makan cuman lu lupa aja gitu ya. Jadi ayam goreng Butumbar gitu, kayak ini bener-bener kayak makanan zaman dulu banget yang tiba-tiba sekarang jadi ngetren atau ngehits gitu ya. Makanya ini namanya gaya seninya gua bikin jadi versi ala-ala tradisional. Oke, jadi ini traditional market delight. Habis itu berikutnya juga kita masih mengusung tema tradisional. Itu gua bikin use case atau studi kasusnya itu untuk brand ayam goreng ini. Misalnya kita makan bareng sama family meal at home gitu. Jadi makan bareng sama keluarga. Biasanya kan kalau kita
ada satu keluarga kan itu biasanya makan malam bareng kan gitu di meja makan segala macam gitu kan. Terus mereka makan. Nah, di sini ada contohnya adalah ayam goreng butumbar yang dia makan gitu ya. Misalnya di sini ayam goreng pedes nih, ada sambalnya, anaknya makan gitu kan. Terus ibunya kayak ngasih lalapan segala macam, bapaknya makan juga kayak gitulah. Ini kayak ya apa scenery zaman-zaman dulu banget, tapi sampai sekarang juga banyak juga keluarga-keluarga juga masih melakukan hal yang sama gitu ya. Terlepas lu mau makannya di meja makan, mau dimakannya di lantai juga ya nggak ada masalah gitu. Yang penting ayam goreng butumbar tuh jadi solusinya kayak gitu ya. Nah, ini contohnya gitu. Nah, ini mungkin ada penjelasannya di sini, scenery-nya kayak gini, mungkin bisa di-post dibaca sendiri. Ini sebenarnya cuma representational doang dari gambar ini ke dalam bentuk teks ya. Mungkin gua langsung ceritain aja template-nya. Di sini ada penjelasannya. In a cozy Indonesian home, the aroma of freshly fried chicken fills in the air as a mother bring a large plate of ayam goreng butumbar. Balik lagi ayam goreng butumbar to the dining table. Nah sini ya. Jadi ini ayam goreng butumbarnya dimasukin ke dalam piring-piring anak dan bapaknya gitu ya ini. Jadi scenery-nya kayak gini, ini ada prompt template-nya begini. Terus di sini ada variabel-variabelnya juga, misalnya mother, aunt, grandmother, father, uncle, son, daughter, niece dan seterusnya lah. Itu banyak banget nih, bisa diganti-ganti sendiri. Ini ada prompt-nya dan ini variabel-variabelnya. Habis itu berikutnya selain itu juga gue bikin studi kasus gitu kan. Kalau misalnya kan ayam goreng butumbar ini memang audiensnya atau orang yang beli dari ayam goreng butumbar ini kan nggak cuman orang-orang keluarga doang gitu kan. Nah itu juga kan banyak juga misalnya kayak pegawai-pegawai biasa yang suka makan pedas segala macam kayak gitu kan banyak ya. Nah ini gue bikin scenery di mana ayam goreng butumbar ini dinikmati itu di kantor gitu. Jadi pas lagi makan siang di kantor ya lu makannya ayam goreng butumbar juga cocok kayak gitu ya. Nah ini ya bikin scenery yang bentuknya kayak gini. Jadi ini ada penjelasan juga, mungkin gue skip lagi juga. Sini penjelasannya nih kan, during lunch time atau makan siang at a modern office in Jakarta, the aroma of ayam goreng butumbar waft through the air as an employee opens the takeout container filled with the steaming plate of ayam goreng ketumbar sambal original. Ini kalau makan siang pakai ayam goreng ketumbar kayaknya enak parah sih bro. Ya kan, jadi kalau siang-siang di kantor lu makan ayam goreng ketumbar jadi enak banget di sini gitu kan. Jadi inilah scenery yang dibikin ya. Masih tetap ala-ala tradisional gue bikinnya. Jadi ini kantor-kantornya juga orang-orangnya kayak masih ada ya bentuk-bentuknya ya burum-burum segala macam gitu ya, tradisional. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi konsep tradisionalnya nggak hilang, tapi juga brandnya itu bisa empowered by AI yang bentuknya kayak gini gitu ya. Habis itu berikutnya juga di sini, ini template-nya di sini ada variabelnya, ada namanya lagi, employee 1 Sarah, Rudy, employee 2 ada Tina, Arif, ya banyak lah kayak gini ya. Bisa diganti-ganti sendiri lah. Di sini ada prompt template-nya, di sini ada variabelnya ya di sini. Oke, cucumber, tomato, fried tofu dan seterusnya. Oke, terus habis itu di sini berikutnya lagi ada sesuatu hal yang juga cukup menarik gitu ya. Jadi waktu pas gua dulu jalan-jalan ke Bali gitu kan, bareng teman-teman kantor segala macam, gue tuh suka banget makan ayam goreng pedes samping pantai di Bali. Itu aduh enak banget sumpah bro. Nah ini gue bikin scenery-nya juga dari ayam goreng butumbar itu di surfing di pelataran pantai Bali. Jadi kita makan gitu mau dimanapun ya, di office, di rumah, mau di pantai pun sekalipun, itu ayam goreng ketumbar tuh enak banget gitu. Jadi ayam goreng butumbar tuh enak banget. Nah ini scenery-nya ada di sunset gitu kan, kita ngeliatin sunset sambil makan ayam goreng pedes. Wow enak banget bro. Jadi kayak gini ya. Nah ini kalau mau generate gambar yang kayak gini kurang lebih sama. Ini masukin template-nya kayak gini. As the suns begin to set over the horizon, painting the sky with the shades of orange and pink, group of friends gather around wooden table on the beach, the sound dan seterusnya in the background. Nah ini template-nya kayak begini seperti biasa. Terus habis itu ada variabel-variabel juga yang bisa diganti-ganti. Nah ada namanya juga. Ada John, Lina, Emma, Ari dan seterusnya. Ada sambal mata, sambal kacang. Ya nanti bisa diganti-ganti sendiri lah ininya. Terus juga ini mungkin referensi gambarnya kalau misalnya ganti-ganti spicesnya kayak misalnya tadi ganti sambalnya itu bisa diganti juga screenshotnya ya, attachmentnya. Kan tadi ada menunya nih. Menunya ini nanti tinggal dipilih aja menunya yang mana. Tinggal di screenshot nanti itu dijadikan attachment untuk bisa generate gambarnya ya pakai Sora atau ChatGPT-nya gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini berikutnya juga ada gue kasih lagi konsep modern tradisional dari ayam goreng butumbar ini. Jadi kan audiensnya balik lagi kan. Audiensnya kan ada
salah satu cafe juga yang ini kan apa bisa dine in juga atau makan langsung gitu kan, makan langsung ayam goreng Butumbar gitu. Nah konsepnya yang di sini gue bikin adalah modern cafe with traditional twist gitu ya. Jadi kafenya modern, makanannya tuh modern segala macam kayak kopi arabica segala macam, terus habis itu ada cappuccino segala macam, tapi makanannya itu ayam goreng Butumbar juga. Jadi modern cafe tapi masih ala-ala tradisional. Di sini ada foto-foto zaman dulu segala macam kayak begitu-begitulah. Jadi ini scenery juga yang gua bikin pakai AI untuk bisa promoting untuk naikin brandnya Butumbar di sini. Nah, kalau misalnya mau generate gambar kayak begini, itu bisa kita masukkan prompt kayak gini. Inside the trendy cafe in the heart of Yogyakarta. Ini ada di Yogyakarta ya. Group of friends sit at the sleek minimalist table and the space decoration with traditional batik fabric tablecloth. Ini ada batik nih, taplaknya tuh taplak batik gitu ya. Nah di sini terus habis itu ini template-nya, habis itu di sini juga variabel-variabelnya, di sini ada. Nanti bisa diganti-ganti sendiri ya. Balik lagi ada namanya Andi, Tina, Lina, Ari. Ya, seterusnya ada batik dekor, wooden carving, avocado salad dan quinoa. Nah ini ya bisa diganti-ganti variabelnya di sini sendiri gitu. Nah habis itu berikutnya gue bikin lagi ala-ala tradisional juga. Ini yang tadi kan di pasar, sekarang ini bener-bener ada di gerobak gitu kan. Gue bikin ayam goreng Butumbar yang ada di gerobak. Jadi kalau misalnya di suatu misalnya lu mau bikin ayam goreng Butumbar yang ada di misalnya di puncak segala macam sambil makan makanan yang dingin, itu makan ayam goreng pedes bro, enak banget sumpah coy. Ini kalau ada di Bogor segala macam tempat-tempat dingin ya nggak usah gede-gede gitu, bikin aja gerobak gitu kan segala macam yang udah di serving segala macam, nanti orang tinggal makan itu. Wah ini ayam goreng Butumbar sumpah enak banget sih gitu ya. Ini gua bikin lagi sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi nggak cuman audiensnya kita bikin Indonesia doang, orang Indonesia, tapi gue bikin juga orang bule gitu. Jadi ada orang bule cowok sama orang bule cewek yang suka pedes dan makan ayam goreng Butumbar di sini. Jadi ini pemandangan alamnya luar biasa, ini bagus banget ini gambarnya. Nah ini ya, di sini kalau misalnya mengenerate gambar yang model kayak gini, kita bisa juga pakai ini ya. As the sun rises over the lush of Indonesian countryside, group of travelers pull up the small roadside stop along their journey through Java. Jadi mereka lagi jalan-jalan gitu kan, terus habis itu ketemu ada ayam goreng enak namanya Butumbar, terus mereka makan gitu ya. Nah ini ya guys, ini berikutnya. Di sini juga ada variabel-variabelnya, balik lagi nanti bisa diganti. Ini kan ada mereka minumnya tuh ice sweetie atau es teh manis. Alah, repot ice sweetie-nya, es teh manis gitu. Nah, itu bisa juga diganti misalnya coconut ice gitu, itu bisa diganti coconut air kelapa. Susah banget gue translate-nya. Air kelapa bisa diganti juga segala macam, itu ya tinggal diganti-ganti aja, sesuaiin gitu kan mau alanya sampai sejauh mana tradisionalnya. Habis itu berikutnya juga ini yang gue juga bikin mengusung konsep tradisional juga sama gaya seninya ya. Jadi kan kalau misalnya kita masih mengusung konsep tradisional, itu kan orang-orang Indonesia yang masih tradisional biasanya kalau dapat hiburan tuh kemana sih? Kan biasanya mereka ke night market ya, kayak night market bahasa Indonesia apa ya? Aduh, pasar malam. Aduh, susah banget gue translate. Jadi pasar malam gitu kan. Jadi mereka kan sering jalan-jalan ke pasar malam lah, naik wahana-wahana yang ada di pasar malam, terus makan-makan jajan yang di pasar malam kayak begitu-begitu kan. Nah, di di sini gue masih mengusung konsep tradisional juga, dan gue bikin nih ayam goreng Butumbar dimakan di pasar malam gitu kan, karena kan dibilang kan konsepnya adalah dine in 24 jam. Ya udah, ini ada booth, misalnya boothnya namanya ayam goreng Bukembar sambal ijo misalnya, mungkin sambal original atau sambal mata kan gua ininya, tapi ya kurang lebih kayak begini. Ini bisa juga meningkatkan juga kan brand awareness bahwa juga bisa juga ya ayam goreng Butumbarnya dimakan pada saat kita jalan-jalan malam-malam gitu, pasar malam. Nah, orang kalau misalnya ngelihat kayak begini, mereka jadi lebih berpikir lagi kan, ternyata kalau malam-malam makan yang pedes-pedes enak juga sih, nggak mesti nggak ribet-ribet kayak begitu sih. Nah jadi ini ya salah satu positioning lagi dari brand ayam goreng Butumbar. Nah kalau mau jadi gambar kayak gini, ini bisa juga masukin promptnya kayak begini ya. The night is alive with activity at the bustling night market gitu ya. Pasar malam, the air is filled with the scent of street food and the vibrant colors and neon light reflect the stall dan seterusnya. Ini ada ayam goreng Butumbar has a stall gitu kan, ada gerobaknya atau tempatnya gitu kan, boothnya untuk bisa si ayam goreng Butumbar ini jualan. Ini ya full prompt template-nya ada di sini. Terus di sini ada juga variabel-variabelnya yang bisa dipakai. Misalnya nama-namanya juga ada ya. Ada Andriani. Ini. Dan seterusnya ada lalapannya juga ada cucumber.
timun, tomat, tahu goreng, bisa juga diganti-ganti dan seterusnya ya. Ya, tinggal ganti-ganti aja lah ininya. Nanti dia AI juga akan mengikuti gitu. Nah, mungkin segitu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, ini gue bikin kayak begini tujuannya apa? Karena gue ngelihat brand ayam goreng Butumbar ini adalah sesuatu yang otentik dari Indonesia. Karena bumbunya kan kayak tumbar, kayak tumbar serius loh bikin ayam goreng. Dan gue nggak tahu sih, gue bukan cook ya, gue bukan chef gitu. Gue nggak ngerti apakah Butumbar itu Indonesia banget apa enggak gitu. Tapi menurut gue ini adalah salah satu brand otentik Indonesia. Dimana kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi dan brand ini bercerita lebih banyak tentang budaya-budaya tradisional Indonesia, itu akan gila sih. Jadi brandnya dapet, terus juga culture Indonesianya juga dapat juga gitu. Nah, Indonesia itu tipikal salah satu negara yang sangat loyalitasnya tinggi terhadap brand sendiri. Misalnya kayak Pertamina gitu kan, meskipun jelek segala macam ini segala macam, tetap aja orang beli ke Pertamina kan. Meskipun sekarang udah mulai bergeser ya karena ditipu mulu, orang Indonesia udah capek segala macam. Tapi kalau brandnya bagus, misalnya kayak Gojek segala macam gitu kan, Grab di Indonesia mau compete sama Gojek itu susah gitu kan. Kenapa? Karena itu orang Indonesia lebih loyal kepada Gojek karena itu kan salah satunya yang buatan Indonesia gitu kan. Makanya kalau misalnya brand ini, misalnya kayak Butumbar ini bisa bercerita gitu kan untuk dari sisi culture atau budaya-budaya tradisionalnya, itu akan bisa meningkatkan banget loyalitas orang-orang Indonesia. Dan gue tadi udah beberapa kasih contohnya ya. Dan buat teman-teman juga misalnya kayak punya UMKM segala macam ya, kalau misalnya mau meningkatkan improve brandnya juga bisa melakukan hal yang sama yang gue lakukan itu dengan menggunakan AI untuk kasih produk dan juga contoh-contoh studi kasusnya gitu ya. Dan mungkin gue thank you-nya finalnya atau summary-nya kelamaan ya. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like sama komen di situ ada website juga daunsaudara.com. Mudah-mudahan kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.